Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 23 ayat 3 dan ayat 13 yang berbunyi, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Firman Tuhan yang menjadi tema pada hari ini adalah umat yang munafik akan celaka. Renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mengisahkan tentang bagaimana Tuhan Yesus Kristus mengecam keras para ahli Taurat dan orang Farisi, di mana mereka mau mempelajari ajaran tentang kitab Taurat Musa, tetapi tidak memahami makna sesungguhnya dari ajaran Taurat itu. Yang mereka ambil adalah ajaran secara kata-kata yang tertulis saja. Dari pemahaman itu mereka membuat aturan-aturan yang sangat detail, sekecil-kecilnya, yang harus ditaati dan dilakukan oleh seluruh umat Israel. Karena aturan-aturan yang mereka buat itu hanya tentang perbuatan daging, bukan perbuatan yang bersifat rohani seperti yang Tuhan kehendaki. Maka para ahli Taurat dan orang Farisi tersebut sesungguhnya menjerumuskan umat Israel keluar dari ajaran Tuhan Allah. Selain itu mereka menjadi semacam polisi sekaligus sebagai hakim yang mengawasi umat supaya tidak melanggar aturan kehidupan yang mereka perbuat. Akan tetapi mereka sendiri tidak menerapkan ajaran tentang Taurat itu karena merasa dirinya lebih tinggi dan lebih sempurna keimanan maupun percayanya kepada Allah Israel. Karena hal tersebutlah maka Tuhan Yesus mengatakan, ikutilah ajarannya tetapi jangan ikuti perbuatannya. Bahkan di ayat 13 ini Tuhan Yesus mengatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik. Teguran keras dari Tuhan Yesus ini juga berlaku bagi kita. Jangan menjadi orang-orang yang munafik, yang bagus dalam perkataan tetapi jahat yang dilakukan melalui hati yang tidak dikuasai Roh Kudus. Tuhan Yesus mau mengajarkan dan mengajak kita agar menjadi pelaku firman dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Apa yang kita pikirkan hendaknya hal yang kudus, suci, sungguh-sungguh seturut dengan kehendak apa yang Tuhan kehendaki. Lalu dari pikiran yang suci maka akan mengalir kata-kata yang kudus, penuh ungkapan cinta kasih kepada sesama. Oleh sebab itu, sikap hidup dan perbuatan kita menuruti kata hati yang kudus dan akan menghasilkan perbuatan yang memuji memuliakan Tuhan, serta menghasilkan kedamaian yang membahagiakan bukan bagi diri sendiri saja tetapi juga bagi orang lain. Sesungguhnya dengan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita sebagai umat yang beriman percaya kepada Kristus harus selalu memohon pertolongan dan bimbingan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk memperlakukan hidup kita ini sebagai pelaku firman dari kebenaran firman-Nya saja, mulai dari apa yang kita pikirkan, yang kita ucapkan dan kita perlakukan di dalam kehidupan kita umat-Nya sehari-hari. Janganlah kita mau hidup sebagai orang yang munafik yang selalu berbuat dalam perlakuan hidup sering terjadi tidak ada kaitan antara perkataan dengan perbuatan kita.
Karena hati kita sering diliputi oleh kebusukan, tidak berisi sinar terang firman Tuhan sebagai acuan untuk itu, maka marilah kita bersama-sama ingat untuk menyesuaikan kata dengan perbuatan, pendengaran firman akan apa yang kita lakukan. Dari Yakobus 2 ayat 14 dinyatakan demikian. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu boleh berkumandang di hati kami, dan sekarang kami mohon mampukan kami supaya jangan hidup munafik, sehingga kami tidak akan sampai kepada suatu akhir hidup yang menuju kepada kebinasaan. Kami percaya bahwa Tuhan memampukan kami untuk selalu melakukan apa yang terbaik menurut kehendak-Mu, bukan menurut keinginan kedagingan kami ini sendiri. Kami percaya Tuhan juga saat ini akan memampukan kami bahwa dampak dari segala hati, akal, pikiran kami yang selalu muncul tidak sesuai dengan apa yang kami pikirkan oleh pertolongan Roh Kudus di dalam hati kami, tetapi malah kami mengandalkan kedagingan kami sehingga kami keluar dari apa yang seharusnya penyesuaian kata dengan perbuatan harus senantiasa seimbang, sehingga menimbulkan adanya gangguan kesehatan, sakit penyakit, terlebih sakit penyakit rohani kami. Bapa, tolonglah kami oleh pekerjaan Roh Kudus itu, sehingga kami benar-benar ke depan dapat melaksanakan hidup sesuai dengan apa yang dinyatakan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus itu dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami sehari-hari. Penyesuaian yang begitu sama antara apa yang di hati, di akal pikiran, dan apa yang kami katakan dalam perbuatan sehari-hari. Sambut apalah harapan dan doa kami, Tuhan pasti menyempurnakan, mengabulkan doa kami sesuai dengan kehendak-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.